Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami dari kelompok 3, perkenalkan saya Alvido Bilian Pradana sebagai moderator. Di sini kami kelompok 3 beranggotakan 5 orang, yaitu ada Ahmad Saifuddin dari Prandowa, Alvido Bilian, Yufa Fatmadila, dan Dian Surya. Jadi di kelompok 3 ini kita mendapat tema efek konsumsi kafein terhadap penurunan denyut nadi sebagai indikator pulih asal setelah latihan fisik. Nah, apa saja yang dibahas? Di sini kita membahas latar belakangnya yang akan dijelaskan oleh Mas Dery, lalu isi meliputi alat dan bahan, dijelaskan dari Mas Ahmad Saifuddin, lalu tata cara pelaksanaan, yaitu saya sendiri, dan hasil penelitian dari Yudva Fatmadela, dan terakhir kesimpulan dan saran. Jadi, yang pertama saya akan menjelaskan pengertian kafein dan apa aja yang terkandung di dalamnya seperti itu. Nah, pengertian kafein di sini saya akan stimulan dan tenaga pada tubuh setelah mengkonsumsinya atau meminumnya seperti itu. Karena kan kafein itu biasanya terdapat di minuman seperti kopi. Pada beberapa kejadian, sebagian orang memulai untuk minum kopi itu sebelum memulai aktivitasnya seperti itu. Dan itu biasanya di pagi hari. Itu bisa dilakukan orang juga sebelum berolahraga, karena tadi memberikan stimulan dan tenaga pada tubuh setelah mengonsumsi kopi tersebut seperti itu. Nah, orang-orang berpendapat bahwa kopi dapat membuat tubuh lebih siap dan memberikan efek yang ditimbulkan kopi tersebut. Hal ini disebabkan karena kopi mengandung kafein yang memicu percepatan pada denyut nadi seperti itu. Nah, sekarang pengertian dari kafein sendiri. Kafein merupakan senyawa yang bisa mempengaruhi kerja jantung dan otak. Kafein merangsang energi pada sel jantung, akibatnya energi jantung menjadi lebih meningkat seperti itu. Energi tersebut mempengaruhi kuat tekanan pompa jantung dan mempengaruhi frekuensi pompa jantung. Jantung akan memompa lebih kuat dan cepat. Otomatis ini akan memicu meningkatnya denyut nadi, dikemukakan oleh Sukma pada tahun 2007. Nah, apa yang terkandung seperti itu? Kafein adalah zat yang kadang-kadang digunakan berdasarkan sifatnya seperti itu. Ini memiliki efek yang merangsang sistem saraf pusat, dan hal tersebutlah yang menyebabkan peningkatan denyut jantung dan peningkatan gairah seperti itu. Oleh karena itu, dapat digunakan dalam konteks pelatihan, terutama di mana upaya berat yang terlibat seperti mengangkat beban berat atau olahraga berat lainnya seperti itu. Kafein juga memiliki efek metabolik yang lebih kuat daripada metalitein seperti ampilen dan theophylline atau ditemukan di dalam teh seperti itu. Nah, jadi kandungan kafein ini lebih kuat daripada kandungan seperti teh seperti itu. Nah, ini mendorong mobilisasi lemak dari penyimpanan jaringan adiposa, glikogen otot, dan cadangan yang lainnya untuk meningkatkan daya tahan tubuh seperti itu. Ini dikemukakan oleh Thomas Reilly pada tahun 2007. Konsumsi karbohidrat 1 jam sebelum latihan terus-menerus meningkatkan kinerja uji waktu berikutnya dibandingkan dengan konsumsi lemak. Nah, jadi ketika kita menggabungkan kafein dengan karbohidrat atau lemak, tidak memiliki efek tambahan pada pemanfaatan substrat atau kinerja olahraga. Dalam kondisi di mana pemain sudah diisi karbohidrat seperti itu. Nah, manfaat kafein tersebut terbatas efeknya pada sistem saraf. Oleh karena itu tadi tidak ada efek yang lain atau efek tambahan, walaupun setelah menggabungkan karbohidrat dengan kafein seperti itu. Nah, dalam bidang ilmu keolahragaan atau jurusan kita sendiri, seringkali kafein digunakan sebagai stimulan selama melakukan latihan fisik, karena sudah banyak penelitian yang membuktikan bahwa kafein dalam kadar tertentu mampu meningkatkan daya tahan
apabila dikonsumsi sebelum berolahraga jangka panjang seperti itu. Makanya dalam ilmu keolahragaan seringkali kafein ini digunakan sebagai bahan penelitian juga seperti itu karena erat kaitannya dengan energi kita sendiri atau stimulan tadinya. Nah, penelitian yang telah ada mengungkapkan bahwa mengkonsumsi kafein 1 jam sebelum latihan akan meningkatkan kemampuan bersepeda dan berlari jarak jauh. Itulah olahraga berat tadi yang telah saya sampaikan tadi sebelumnya seperti itu. Terima kasih. Untuk alat dan bahan dijelaskan oleh Mas Ahmad Saifuddin. Jadi di sini saya akan menjelaskan alat dan bahan yang akan digunakan dalam penelitian ini. Tentunya alat dan bahan yang digunakan dalam penelitian ini sangat mudah didapat ya. Jadi yang pertama ada kopi. Kopi sendiri itu adalah minuman yang mengandung kafein. Jadi di sini kami menggunakan 2 kopi. Yang pertama yaitu kopi yang mengandung kafein tinggi dan yang satunya kafein yang kopi yang mengandung kafein rendah. Kemudian stopwatch. Stopwatch ini adalah alat yang digunakan untuk mengukur waktunya nanti saat berjalannya penelitian. Jadi ketika berlari nanti dihitung menggunakan stopwatch ini. Kemudian ada tentunya gelas sendiri, ini untuk kopinya sendiri. Kemudian air hangat yang digunakan untuk membuat kopinya itu sendiri. Itu seperti itu untuk alat dan bahan. Selanjutnya kembalikan ke moderator. Tujuan penelitian untuk mengetahui efek konsumsi kafein terhadap penurunan denyut nadi sebagai indikator pulih asal latihan fisik untuk pembaca dan masyarakat. Selanjutnya ada tata cara pelaksanaan penelitiannya, yaitu langkah pertama yaitu kedua sampel akan menghitung denyut nadi mereka selama 1 menit. Hal ini dilakukan sebelum minum kopi. Yang kedua, setelah itu kedua sampel akan diberikan minum kopi. Sampel pertama akan diberikan kopi dengan kafein tinggi, sedangkan yang lainnya kafein rendah. Setelah itu akan istirahat selama 1 jam. Setelah istirahat 1 jam, kedua sampel akan lari dengan jarak 1 km. Lalu kedua sampel akan menambah kecepatan setiap 2 menit hingga selesai. Setelah lari, denyut nadi kedua sampel langsung dihitung. Penghitungan denyut nadi dilakukan secara bertahap dengan jeda waktu yang berbeda. Oke, terima kasih atas waktunya yang diberikan oleh Mas Bitul. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang hasil dari penelitian ini. Di sini terdapat tabel yang berwarna biru dan kuning. Dan biru ini adalah partisipan dengan kafein yang rendah. Terus yang kuning ini adalah partisipan dengan kafein yang tinggi. Dari hasil penelitian yang kita lakukan, itu pada menit 0 setelah mereka melakukan lari 1 km, itu langsung diukur denyut nadi. Nah, denyut nadi pada saat 0 menit itu partisipan yang mengkonsumsi kafein rendah, denyut nadinya 200 detik per menit, sangat tinggi. Terus, sedangkan partisipan yang mengkonsumsi kafein tinggi, yaitu yang berwarna kuning, dia pada menit 0 itu denyut nadinya 180, lebih rendah dibanding dengan partisipan yang menggunakan kafein rendah. Namun pada menit kedua itu partisipan dengan kafein rendah jauh lebih rendah denyut nadinya dibanding dengan partisipan dengan yang mengkonsumsi kafein tinggi, yaitu 144 dibanding dengan 164. Terus
pada menit ke-4, 6, 10, 15, 30, sampai menit ke-60, itu penurunan denyut nadinya setiap menit partisipan dengan kafein yang rendah itu berangsur-angsur lebih normal atau penurunannya lebih cepat dibanding dengan partisipan dengan kafein yang mengkonsumsi kafein tinggi. Nah, dari hasil tersebut, keterangan lanjut Mas Fidul. Itu dari menit ke-0 sampai 60 itu yang berkafein rendah, penurunan denyut nadi jauh lebih cepat. Oke, selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih atas waktunya, Mas Wido. Dari hasil penelitian yang kami lakukan, itu dapat ditarik kesimpulan, bisa kita tarik kesimpulan bahwasannya partisipan yang mengkonsumsi minuman berkafein rendah itu penurunan denyut nadinya pasca aktivitas fisik itu lebih cepat dibanding dengan partisipan yang mengkonsumsi minuman berkafein tinggi. Bisa dilihat dari grafik yang telah dipaparkan Mbak Dela, itu di menit awal itu emang terjadi perbandingannya sangat signifikan. Terus untuk menit kedua dan seterusnya itu menunjukkan bahwa partisipan yang mengkonsumsi minuman rendah kafein itu penurunannya lebih cepat, lebih dominan gitu. Itu terbukti. Tapi pasca di menit 0 atau setelah lari itu malah terbalik. Dan untuk sarannya, diharapkan para peneliti ke depannya itu bisa meneliti minuman yang mengandung kafein tidak hanya untuk mengetahui penurunan denyut nadi. Nah, di sini juga perlu inovasi baru untuk mengetahui ataupun mencari tahu bahwa apa sih efek dari kafein itu untuk kesehatan ataupun bereaksi terhadap tubuh kita gitu, tidak hanya terhadap penurunan denyut nadi pasca aktivitas fisik, namun bisa lebih mendalami seperti fungsi SSP maupun kekuatan otot terkait dengan teori mengenai efek ergogenetik kafein. Nah, sehingga dapat bermanfaat untuk para atlet maupun yang membaca. Mungkin sekian, saya kembalikan lagi ke Mas Widu selaku moderator. Ini adalah lampiran foto untuk waktu penelitian. Dan ini adalah video pelaksanaan praktikumnya. Nah, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.